seorang pendeta Kristen mengalami koma, lalu bertemu sosok Yesus dalam cahaya. Tapi yang mengejutkan, Yesus justru berkata, "Ucapkanlah syahadat, masuklah Islam." Apa yang sebenarnya terjadi di balik pengalaman tak terduga ini? Suara lonceng gereja Katedral Westminster menggema di udara pagi London yang dingin. Jemaat mulai memenuhi kursi-kursi panjang yang tersusun rapi. Sebagian besar mengenakan pakaian terbaik mereka untuk menghadiri misa Paskah yang dianggap paling sakral dalam setahun. Aroma lilin gereja yang khas bercampur dengan wangi bunga lili putih menciptakan suasana hikmat yang menenangkan. Di tengah hiruk-pikuk itu, Rafael berdiri di belakang altar, mengenakan jubah putih dengan hiasan salib emas di dadanya. Wajahnya terlihat teduh, namun matanya menyimpan kilatan resah yang sulit ia sembunyikan. Rafael dikenal sebagai pendeta yang karismatik. Setiap kata-katanya mampu menggetarkan hati jemaat, membuat mereka merasa lebih dekat dengan Tuhan. Namun pagi itu, sebelum misa dimulai, ia sempat berdiri lama di depan cermin ruang ganti pendeta, memandang wajahnya sendiri dengan tatapan kosong. Ada pertanyaan yang mengendap di hatinya, semakin lama semakin mendesak. Apakah aku benar-benar memahami siapa Tuhan yang kusembah? Pertanyaan itu terus mengusik meski ia berusaha mengabaikannya. Ketika paduan suara gereja mulai melantunkan lagu pujian, Rafael melangkah maju dengan langkah mantap. Semua mata tertuju padanya, menunggu khutbah yang akan ia sampaikan. Ia membuka Alkitabnya, mencari ayat-ayat yang sudah ia siapkan sebelumnya. Tangannya sempat bergetar ketika membuka halaman Yohanes 17:3, ayat yang berbunyi, "Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus." Ia menatap ayat itu lama, seolah ada sesuatu yang berbeda kali ini. Kata-kata "satu-satunya Allah yang benar" menusuk pikirannya. Mengapa Yesus menyebut Bapa sebagai satu-satunya Allah yang benar? Pertanyaan itu berputar-putar dalam kepalanya. Namun ia tetap melanjutkan khutbah. Saudara-saudaraku, suaranya menggema mantap di hadapan jemaat. Hari ini kita merayakan kebangkitan Kristus, simbol kemenangan atas dosa dan kematian. Namun kebangkitan ini juga mengingatkan kita pada tujuan hidup kita, untuk mengenal Allah yang benar. Ia berhenti sejenak, menatap jemaat yang mendengarkan dengan hikmat. Yesus sendiri berkata, "Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus." Kata-kata itu meluncur dari bibirnya, namun anehnya terasa seperti pesan untuk dirinya sendiri. Jemaat tampak terharu, beberapa meneteskan air mata. Tetapi, Rafael merasakan sesuatu yang berbeda, seperti ada dinding keyakinannya yang mulai retak. Setelah misa usai, banyak jemaat menghampirinya, memuji khotbahnya yang dianggap penuh roh dan kekuatan. Rafael tersenyum, membalas dengan kata-kata sopan, tetapi dalam hatinya ia merasa kosong. Di ruang kantornya yang tenang, ia duduk termenung sambil memandangi salib besar di dinding. "Mengapa ayat itu begitu mengganggu pikiranku hari ini?" gumamnya dalam hati. Malamnya, Rafael berjalan pulang melewati jalan-jalan London yang temaram. Di kepalanya, ia mengulang-ulang ayat itu, mencoba mencari jawaban. Ia lalu membuka Alkitab kembali di apartemennya, mencari ayat-ayat lain yang berbicara tentang keesaan Tuhan. Semakin banyak ia membaca, semakin banyak pertanyaan muncul. Apakah Yesus benar-benar Tuhan, ataukah hanya utusan Allah? Rafael berbaring di ranjangnya menatap langit-langit kamar. Ia merasa lelah, bukan fisik, melainkan batin. Ia mencoba berdoa, memohon ketenangan. Namun yang ia rasakan hanyalah kegelisahan yang semakin besar. Malam itu, ia bermimpi aneh. Ia berdiri di sebuah padang luas, disinari cahaya terang dari langit, namun bukan cahaya matahari. Di tengah cahaya itu, ia melihat sosok Yesus tersenyum lembut, namun tidak berkata sepatah pun. Rafael terbangun dengan jantung berdebar, keringat dingin membasahi pelipisnya. Apa maksud mimpi ini, pikirnya. Mimpi itu terasa nyata, seolah Yesus sedang memanggilnya.
Namun entah untuk apa, Rafael tidak bisa tidur lagi hingga fajar tiba. Ia duduk di dekat jendela, memandang langit London yang mulai memerah oleh sinar matahari terbit. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa sedang berdiri di persimpangan jalan yang membingungkan. Keesokan harinya, Rafael kembali ke gereja. Namun, langkahnya terasa berat. Ia melaksanakan tugasnya seperti biasa, memimpin doa, memberi nasihat kepada jemaat, tetapi dalam setiap kata-katanya selalu ada kegamangan yang sulit ia sembunyikan. Dalam hatinya ia tahu bahwa pencarian ini baru saja dimulai. Ia tidak tahu kemana arahnya akan membawa, namun ia merasa harus mengikuti suara hatinya, meski itu berarti mengguncang seluruh hidupnya. Di bawah cahaya lilin gereja yang redup, Rafael berbisik lirih pada dirinya sendiri. Tuhan, jika Engkau benar-benar satu, tunjukkanlah jalan-Mu padaku. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Rafael merasa bahwa jawabannya akan datang, entah dalam bentuk apa, entah dari mana, tetapi ia yakin pencarian kebenaran ini tidak akan pernah bisa ia hentikan lagi. Langit London pagi itu tampak cerah dengan awan putih yang berarak perlahan di atas gedung-gedung tua yang bersejarah. Rafael duduk di dalam kereta menuju Oxford, memandang keluar jendela dengan pikiran yang tak tenang. Ia baru saja menerima undangan untuk menjadi pembicara dalam sebuah konferensi lintas agama yang akan diadakan di Universitas Oxford. Tema konferensi itu adalah mencari titik temu dalam keberagaman iman. Sebuah tema yang ironis, pikir Rafael, karena saat ini ia sendiri tengah dilanda kebingungan dalam imannya. Kereta melaju cepat melewati pedesaan Inggris yang hijau dan menenangkan, namun ketenangan itu tidak sampai ke dalam hatinya. Ia membuka Alkitab kecil yang selalu ia bawa, menandai beberapa ayat yang akan ia kutip dalam pidatonya. Di sela-sela itu, pikirannya kembali teringat pada mimpi beberapa malam lalu, sosok Yesus yang tersenyum dalam cahaya tanpa sepatah pun. Apakah itu peringatan atau petunjuk? Pertanyaan itu terus menghantui pikirannya. Setibanya di Oxford, Rafael disambut oleh panitia konferensi yang terdiri dari mahasiswa-mahasiswa teologi dan perwakilan berbagai agama. Aula debat di kampus itu tampak megah dengan dinding bata tua dan rak-rak penuh buku di sekitarnya. Para peserta mulai berdatangan. Ada pendeta dari berbagai denominasi, rabi Yahudi, biksu Buddha, hingga ulama Muslim. Pandangan Rafael tertumbuk pada seorang pria berwajah teduh yang mengenakan gamis putih sederhana dan serban hitam. Panitia memperkenalkannya sebagai Ustadz Karim, seorang ulama Muslim asal Indonesia yang kini menjadi dosen tamu di Oxford. Saat sesi dimulai, masing-masing pembicara diberi waktu untuk menyampaikan pandangan tentang keesaan Tuhan dalam agama mereka. Rafael menyampaikan khotbahnya dengan fasih, mengutip ayat-ayat Injil tentang kasih Tuhan. Jemaat dan peserta mendengarkan dengan hikmat. Meskipun Rafael merasakan ada sesuatu yang kosong di balik kata-katanya sendiri. Ketika giliran Ustadz Karim berbicara, suasana aula menjadi hening. Dengan suara yang tenang namun penuh keyakinan, ia menjelaskan tentang konsep tauhid dalam Islam, bahwa hanya ada satu Tuhan yang esa, tidak beranak dan tidak diperanakan. Ia mengutip ayat dari Al-Quran surat Al-Ikhlas. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Rafael tertegun. Kata-kata itu sederhana namun terasa sangat kuat. Saat sesi tanya jawab dibuka, Rafael memberanikan diri mengangkat tangan. "Maaf Ustadz," katanya. Suaranya terdengar agak bergetar. "Jika Islam begitu menekankan keesaan Tuhan, bagaimana posisi Yesus dalam ajaran Anda?" Ustadz Karim menatap Rafael dengan senyuman hangat. Dalam Islam, Yesus atau Nabi Isa alaihissalam adalah salah satu nabi terbesar. Kami meyakini kelahirannya yang ajaib, mukjizat-mukjizatnya, bahkan kemuliaannya.
Namun beliau adalah hamba Allah, bukan Tuan. Beliau membawa pesan tauhid, sama seperti nabi-nabi sebelumnya. Rafael tertegun. Kata-kata itu terasa menembus dinding keyakinannya. Yesus sebagai hamba Allah, itu konsep yang selama ini ia tolak. Namun entah kenapa hari itu ia tidak bisa menolaknya sepenuhnya. Setelah sesi berakhir, Rafael mendekati Ustadz Karim di luar aula. Angin sore Oxford berhembus sejuk. Dedaunan berguguran di halaman kampus yang asri. "Ustadz Karim," ujar Rafael, "bolehkah kita berbincang lebih dalam? Ada banyak hal yang mengusik pikiranku akhir-akhir ini." Ustadz Karim tersenyum lama. "Dengan senang hati, Pastor Rafael. Pencarian kebenaran adalah jalan yang penuh berkah asal dilakukan dengan hati yang jujur." Mereka duduk di sebuah bangku taman membicarakan banyak hal. Rafael mengungkapkan kegelisahannya tentang konsep Trinitas, tentang ayat-ayat Injil yang menyinggung keesaan Tuhan, dan tentang mimpinya. Ustadz Karim mendengarkan dengan sabar, tidak menghakimi, hanya menjawab dengan dalil yang jelas dan penjelasan yang menenangkan. "Apa yang Anda rasakan itu wajar. Banyak orang yang mencari Tuhan dengan hati tulus, dan Allah akan selalu menuntun mereka. Dalam Al-Quran, Allah berjanji akan memberikan petunjuk kepada siapa saja yang benar-benar ingin menemukan kebenaran." Kata-kata itu seperti air sujuk yang menyirami hati Rafael. Malam itu ia kembali ke penginapannya di Oxford dengan perasaan campur aduk. Di kepalanya, percakapan itu terus terngiang. Apakah ini bagian dari petunjuk yang kuminta kepada Tuhan? Di kamar yang sepi, Rafael membuka kembali Alkitabnya. Namun kali ini ia juga membuka sebuah terjemahan Al-Quran yang tadi diberikan oleh Ustadz Karim sebagai hadiah. Tangannya bergetar saat membuka halaman pertama. Ia membaca ayat pembuka. "Dengan nama Allah, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang." Hatinya bergetar. Malam itu ia tidak bisa tidur. Ia memandangi kedua kitab itu di meja, seperti dua jalan yang sedang memanggilnya. Namun jauh di dalam hatinya, ia mulai merasakan cahaya kecil yang menyala. Cahaya yang entah kenapa terasa lebih menenangkan daripada sebelumnya. Di bawah cahaya lampu Oxford yang temaram, Rafael berbisik lirih, "Tuhan, tunjukkanlah padaku jalan-Mu yang lurus." Dan ia yakin doanya malam itu tidak akan sia-sia. Langit pagi di London dipenuhi kabut tipis ketika Rafael berangkat menuju Cambridge. Hatinya berdebar seolah ada sesuatu yang menunggunya di kota universitas itu. Setelah pertemuannya dengan Ustadz Karim di Oxford, pikirannya semakin dipenuhi rasa ingin tahu. Kata-kata Ustadz itu terus terngiang, dan rasa penasaran yang tak bisa ia bendung membuatnya memutuskan untuk mencari lebih banyak bukti. Ia mendapat informasi bahwa di perpustakaan Universitas Cambridge tersimpan naskah-naskah kuno Injil yang jarang dipublikasikan. Kereta melaju meninggalkan London, membawa Rafael melalui hamparan pedesaan Inggris yang indah, namun keindahan itu tak mampu mengusir kegelisahan dalam hatinya. Sesekali ia membuka Al-Quran terjemahan yang diberikan oleh Ustadz Karim. Ia membaca ayat-ayat tentang Nabi Isa, dan setiap kali membacanya, hatinya terasa bergetar. Al-Quran menggambarkan Yesus bukan sebagai Tuhan, tetapi sebagai Nabi mulia yang diutus untuk membawa manusia kepada Allah yang Esa. Sesampainya di Cambridge, Rafael disambut suasana kampus yang penuh sejarah. Bangunan-bangunan batu tua berdiri megah, dipenuhi tanaman rambat yang menjalar di dindingnya. Udara dingin dan aroma buku tua menyambutnya ketika ia memasuki perpustakaan universitas. Suasana di dalam begitu sunyi, hanya terdengar langkah kaki para pengunjung dan bunyi lembut halaman yang dibalik. Seorang pustakawan tua menyambutnya. "Anda mencari apa, Pastor Rafael?" tanya pria itu dengan sopan. "Saya ingin melihat naskah-naskah Injil lama yang jarang dipublikasikan, terutama yang memuat nubuat atau teks asli yang belum banyak mengalami revisi," jawab Rafael. Pustakawan itu menatapnya heran, namun tetap mengangguk. "Ikut saya." Rafael dibawa ke ruang khusus,
sebuah ruangan yang dijaga ketat di mana naskah-naskah kuno disimpan di dalam kaca pelindung. Ia terpesona melihat lembaran-lembaran tua yang sudah menguning dengan tulisan tangan yang hampir pudar. Pustakawan menyerahkan sebuah manuskrip yang dikenal sebagai Injil Barnabas, sebuah teks yang banyak dianggap apokrif oleh gereja, namun oleh sebagian peneliti diyakini memuat pesan asli Yesus. Rafael membuka halaman demi halaman dengan hati-hati. Matanya membesar ketika membaca sebuah bagian yang menyebutkan akan datangnya seorang nabi terakhir setelah Yesus yang membawa kebenaran dan menyelamatkan umat manusia dari kesesatan. Dalam teks itu tertulis nama yang membuat jantungnya berdegup kencang, Muhammad. Tangannya bergetar. Apakah ini benar, pikirnya? Selama ini ia diajarkan bahwa tidak ada nabi setelah Yesus. Namun naskah ini menyebutkan sebaliknya. Rafael menatap lama pada tulisan itu, seolah tak percaya pada apa yang ia lihat. Ia kemudian membuka naskah lain, Injil Yohanes versi kuno, dan kembali menemukan ayat yang menyebutkan tentang kedatangan penghibur atau Paraklete. Selama ini ia diajarkan bahwa penghibur itu adalah Roh Kudus, tetapi beberapa penafsiran kuno menyatakan bahwa yang dimaksud adalah seorang nabi. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Saat itu pustakawan mendekat. Banyak orang tidak mengetahui teks-teks ini, Pastor. Sebagian besar gereja tidak menyukainya karena bertentangan dengan doktrin yang ada. Rafael menatap pria itu lalu berkata lirih, "Sepertinya saya menemukan sesuatu yang selama ini disembunyikan." Setelah menghabiskan waktu berjam-jam membaca, Rafael keluar dari perpustakaan dengan perasaan campur aduk. Di luar, senja mulai turun dan cahaya keemasan matahari sore menyinari menara-menara tua Cambridge. Namun bagi Rafael dunia terasa berbeda. Ia duduk di bangku taman, membuka Al-Quran dan membaca surah As-Sof ayat 6. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang setelahku yang namanya Ahmad Muhammad." Air mata Rafael menetes tanpa ia sadari. Ayat ini seolah menyambung dengan apa yang ia baca di manuskrip Barnabas. Semua seperti kepingan puzzle yang mulai tersusun. Malam itu ia menginap di sebuah penginapan sederhana di Cambridge. Di kamar, ia termenung lama di depan jendela, memandangi bintang-bintang yang bertaburan di langit. "Tuhan, apa yang sebenarnya Engkau ingin tunjukkan kepadaku?" Tak lama kemudian ia bermimpi lagi. Dalam mimpinya ia melihat cahaya yang sama seperti sebelumnya. Namun kali ini Yesus tampak lebih dekat, memandangnya dengan tatapan penuh kasih. Tidak ada kata-kata, hanya sebuah isyarat tangan Yesus yang menunjuk ke arah timur, arah di mana matahari terbit. Rafael terbangun dengan napas terengah-engah, tubuhnya bergetar dan air matanya mengalir deras. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, berbisik lirih, "Apakah Engkau ingin aku mengikuti cahaya itu, Yesus? Apakah ini jalan yang benar?" Di malam yang sunyi itu, Rafael merasa seolah Tuhan telah menjawab pertanyaannya. Meskipun ia belum sepenuhnya mengerti, namun satu hal pasti, pencariannya belum berakhir. Cahaya itu semakin terang dan hatinya tahu ia harus terus mencari. Langit London malam itu diselimuti awan tebal, seolah menyembunyikan bintang-bintang dari pandangan manusia. Rafael kembali ke apartemennya setelah perjalanan dari Cambridge dengan hati yang penuh pertanyaan. Temuan-temuan di perpustakaan, naskah Barnabas, ayat-ayat Injil kuno, dan pesan-pesan samar tentang Nabi terakhir terus bergema di kepalanya. Apartemennya terletak di sebuah bangunan tua di Westminster, hanya beberapa blok dari gereja tempat ia biasa memimpin misa. Lampu-lampu kota memantulkan cahaya ke jendela, menciptakan bayangan-bayangan panjang di dinding ruangannya. Rafael menyalakan lilin di meja. Meskipun ada lampu listrik, entah kenapa malam itu ia menginginkan suasana yang lebih tenang, lebih sakral. Ia duduk di kursi, membuka Alkitab di satu tangan, dan Al-Quran di tangan lainnya. Dua kitab itu tergeletak berdampingan di meja, seolah sedang berdialog tanpa suara. Rafael menatapnya lama, merasa berada di antara dua jalan yang berbeda, namun entah bagaimana tampak terhubung. Ia membaca kembali ayat dalam Al-Quran yang sebelumnya membuatnya menangis. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang setelahku, yang namanya Ahmad atau Muhammad." Al-Sof 6. Ayat itu terasa seperti gema dari ayat-ayat Injil yang ia temukan di Cambridge.
Bagaimana mungkin dua kitab ini yang sering dianggap bertentangan justru saling menguatkan dalam hal ini, pikirnya. Rafael meletakkan kedua kitab itu di atas meja, memejamkan mata dan mulai berdoa. Tuhan, jika Engkau benar-benar satu, bimbinglah aku. Jika kebenaran itu ada dalam jalan yang belum kutahu, tunjukkanlah aku tanda-tandanya. Kelelahan setelah berhari-hari berpikir membuatnya tertidur di kursi. Namun tidurnya tidak seperti biasanya. Malam itu, Rafael memasuki mimpi yang begitu nyata, seolah benar-benar berada di dalamnya. Ia berdiri di sebuah padang luas yang diterangi cahaya lembut. Bukan dari matahari, tetapi dari langit itu sendiri. Angin berhembus pelan, membawa aroma yang tak pernah ia kenal sebelumnya. Segar, menenangkan, seolah berasal dari surga. Di kejauhan ia melihat sosok berpakaian putih berjalan perlahan ke arahnya. Rafael merasakan getaran dalam hatinya, mengenali sosok itu meski belum melihat wajahnya dengan jelas. Ketika sosok itu semakin dekat, ia melihat wajah Yesus. Persis seperti yang ia bayangkan selama ini. Penuh kasih, teduh, namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Yesus tidak membawa salib, tidak mengenakan mahkota duri, melainkan tampak sebagai sosok yang mulia dan bersih, memancarkan cahaya dari seluruh tubuhnya. Rafael ingin berbicara, ingin bertanya banyak hal, namun mulutnya seolah terkunci. Yesus hanya menatapnya dalam-dalam, seolah menembus seluruh pikirannya. Lalu dengan gerakan lembut, Yesus mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah timur. Tatapannya mengatakan lebih banyak daripada kata-kata. Dari arah yang ditunjuk Yesus, muncul cahaya yang jauh lebih terang, memancar dari cakrawala. Cahaya itu semakin mendekat, membawa ketenangan yang luar biasa. Rafael merasakan dadanya bergetar, matanya panas dan air mata mengalir tanpa ia sadari. Yesus, bisiknya dalam mimpi, apa yang engkau ingin aku lakukan? Yesus tidak menjawab dengan kata-kata, namun senyumnya mengandung jawaban. Kemudian cahaya di sekitarnya semakin terang hingga Rafael tidak bisa melihat apapun lagi. Ia terbangun dengan napas terengah, tubuhnya berkeringat dan hatinya berdebar keras. Rafael menatap sekeliling memastikan dirinya kembali di apartemen London. Lilin di meja sudah hampir habis, asap tipis mengepul dari sumbunya. Ia duduk lama, memegang kepalanya, mencoba memahami apa yang baru saja ia alami. Mimpi ini bukan sekedar mimpi biasa, pikirnya. Semua terasa nyata, terlalu nyata untuk diabaikan. Tatapan Yesus, cahaya dari timur, dan ketenangan yang menyelimuti mimpinya. Semua itu seolah membawa pesan yang tidak bisa ia tolak. Ia berdiri, melangkah ke jendela dan memandang ke arah timur, di mana langit mulai memerah oleh fajar. London yang biasanya sibuk, kini masih sunyi. Hanya suara burung yang terdengar dari kejauhan. Ia berbisik, jika ini benar-benar tanda darimu Tuhan, aku akan mencari kebenaran itu sampai akhir. Hari itu Rafael merasa hatinya semakin ringan. Meskipun pikirannya tetap penuh pertanyaan, namun ia tahu satu hal, ia tidak bisa lagi mundur. Pencarian ini telah dimulai, dan ia akan terus melangkah apapun resikonya. Sejak malam itu, setiap kali ia berdoa, Rafael merasa lebih tenang. Ia mulai membaca Al-Quran dengan lebih serius. Tidak lagi hanya sekedar membandingkan, tetapi mencoba memahami maknanya. Setiap ayat yang ia baca seolah berbicara langsung kepadanya, memberi jawaban yang selama ini ia cari. Dan meski ia belum sepenuhnya berani mengakui pada siapapun, ia tahu dalam hati, Tuhan sedang menuntunnya ke jalan yang pernah bayangkan sebelumnya. Gereja Katedral Westminster berdiri megah di bawah langit London yang kelabu. Pagi itu, Rafael berjalan menuju pintu gereja dengan langkah yang terasa lebih berat dari biasanya. Sejak mimpi yang mengguncang beberapa malam lalu, hatinya terus diliputi campuran ketenangan dan kecemasan. Ketenangan karena ia merasa Tuhan benar-benar menuntunnya, tetapi kecemasan karena ia sadar jalan yang ia tempuh mulai bertentangan dengan apa yang selama ini diyakini gereja. Hari itu, ia dijadwalkan memimpin misa rutin. Jemaat berdatangan seperti biasa, menyapanya dengan penuh hormat. Senyum mereka tulus, namun Rafael merasa hatinya tidak seutuh dulu. Saat memandang mereka satu persatu, ia bertanya dalam hati, apakah mereka siap mendengar kebenaran yang mungkin berbeda dari yang selama ini diajarkan kepada mereka? Misa berjalan lancar, tetapi khotbah Rafael berbeda dari biasanya. Ia tidak lagi hanya berbicara tentang kasih Yesus, melainkan juga tentang pentingnya mengenal Tuhan yang esa sebagaimana Yesus sendiri mengajarkan.
"Saudara-saudaraku," katanya dengan suara tenang. Yesus berkata, "Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus." Apakah kita benar-benar mengenal siapa satu-satunya Allah yang benar itu? Beberapa jemaat saling berpandangan. Khotbah itu terdengar tidak biasa. Rafael melanjutkan dengan penuh keyakinan, meski ada getaran di suaranya. Yesus selalu mengajarkan untuk menyembah Allah, bukan dirinya sendiri. Kita harus merenungkan ini. Setelah misa usai, jemaat tampak bimbang. Sebagian tetap memuji khotbahnya, namun ada yang berbisik-bisik merasa khotbah itu terlalu berani. Rafael tahu, kata-katanya telah menimbulkan pertanyaan, tidak hanya di hati jemaat, tetapi juga di kalangan para petinggi gereja. Sore itu, Rafael dipanggil ke ruang pertemuan oleh Pastor Gregory, salah satu pemimpin gereja senior yang sangat berpengaruh. Di ruangan itu, aroma dupa bercampur dengan ketegangan yang terasa pekat. Pastor Gregory duduk di kursi besar ditemani dua pastor lainnya. Wajahnya serius, matanya tajam menatap Rafael. "Rafael," ucapnya dingin, "kami mendapat laporan dari beberapa jemaat bahwa khotbahmu belakangan ini berbeda. Kamu terlalu sering menekankan keesaan Allah dengan cara yang tidak biasa. Dan bahkan ada jemaat yang merasa kamu mulai meragukan doktrin Trinitas. Apa yang sebenarnya terjadi padamu?" Rafael menelan ludah. Ia tahu ini saatnya untuk bersikap hati-hati, namun tidak bisa berbohong. "Aku hanya menyampaikan apa yang tertulis dalam kitab suci. Yesus sendiri mengatakan bahwa Bapa adalah satu-satunya Allah yang benar. Aku hanya ingin kita merenungkan itu." Pastor Gregory mengetuk meja dengan jarinya. "Hati-hati Rafael, kau tahu betapa berbahayanya mengubah interpretasi doktrin. Gereja berdiri di atas ajaran ini selama berabad-abad. Jangan sampai kata-katamu menimbulkan skandal." "Aku tidak bermaksud membuat skandal," Rafael mencoba menjelaskan. "Aku hanya mencari kebenaran. Bukankah Yesus sendiri berkata, 'Carilah, maka kamu akan menemukan'?" Wajah Gregory mengeras. "Kebenaran ada di dalam gereja Rafael, tidak di luar sana. Jika kau terus melangkah terlalu jauh, kau akan tersesat." Kata-kata itu terasa seperti ancaman. Rafael terdiam. Ia tahu, apapun yang ia katakan tidak akan mengubah pandangan mereka. Pertemuan itu berakhir dengan peringatan keras. Ia diminta berhati-hati dalam setiap khotbahnya dan tidak menyimpang dari doktrin resmi. Malam itu Rafael duduk sendirian di apartemennya, memandang salib di dinding. Untuk pertama kalinya, ia merasakan ketakutan, bukan hanya dari ancaman manusia, tetapi dari kesadaran bahwa pencariannya bisa membuatnya kehilangan segalanya. Jabatan, gereja, bahkan keluarganya. Namun di sisi lain, ia juga merasakan keyakinan yang semakin kuat bahwa ia sedang berada di jalan yang benar. Beberapa hari kemudian, ketegangan meningkat. Surat-surat peringatan dari gereja mulai berdatangan. Beberapa rekan pendeta menjauhinya, menganggapnya sesat. Bahkan seorang teman lamanya memperingatkan, "Rafael, hentikan pencarianmu sebelum terlambat. Gereja tidak akan mentoleransi pengkhianatan." Namun Rafael tidak berhenti. Diam-diam ia terus membaca Al-Quran, terus berdialog dengan Ustadz Karim lewat pesan-pesan singkat, dan terus berdoa setiap malam. Dalam doanya, ia memohon kekuatan, bukan agar dijauhkan dari cobaan, melainkan agar diberi keberanian untuk menghadapi kebenaran. Tekanan dari gereja semakin kuat. Rafael mulai diawasi. Setiap khotbahnya dicatat, namun bukannya menyerah. Ia justru merasa hatinya semakin teguh. "Jika ini jalan yang harus kutempuh, maka aku akan melangkah meski harus sendirian," gumamnya. Suatu malam ia kembali memandang langit London yang penuh awan. Angin berhembus dingin, namun dalam hatinya ada kehangatan yang tak bisa dijelaskan. Ia teringat pada mimpi Yesus yang menunjuk ke timur. "Tidak ada yang bisa menghentikanku mencari kebenaran, bahkan gereja sekalipun," bisiknya lirih. Dan malam itu, Rafael tahu perjalanannya belum selesai. Tekanan hanya membuat imannya pada satu Tuhan semakin kuat. Ia siap melangkah lebih jauh, meski konsekuensinya bisa mengubah seluruh hidupnya. Langit London dipenuhi mendung ketika Rafael memutuskan untuk melakukan perjalanan yang akan mengubah hidupnya lebih jauh. Setelah minggu-minggu penuh tekanan dari gereja, ia merasa perlu mengambil jarak.
Ia memilih tujuan yang tak biasa bagi seorang pendeta, Andalusia, Spanyol. Wilayah itu terkenal dengan sejarah Islam di Eropa, terutama kejayaan peradaban Muslim di Granada, Cordoba, dan Sevilla. Dalam benaknya, Rafael ingin melihat langsung jejak masa lalu yang selama ini hanya ia baca di buku-buku sejarah. Pesawat yang ditumpanginya mendarat di Bandara Malaga pada sore hari. Begitu keluar dari bandara, Rafael disambut oleh udara hangat khas Spanyol yang kontras dengan dinginnya London. Jalan-jalan penuh pohon jeruk dan aroma laut yang segar membuatnya merasa seperti berada di dunia yang berbeda. Ia menyewa mobil dan melaju menuju Granada, kota yang pernah menjadi pusat kerajaan Islam di Eropa. Saat memasuki Granada, pemandangan Alhambra yang menjulang di atas bukit membuat nafasnya tertahan. Istana itu berdiri megah, sisa kejayaan peradaban Islam yang masih terjaga. Dinding-dindingnya yang dihiasi kaligrafi Arab dan pola geometris yang rumit seolah berbisik tentang masa lalu. Rafael berjalan perlahan melewati lorong-lorongnya, menyentuh ukiran-ukiran yang bertuliskan ayat-ayat Al-Quran. Ia berbisik pada dirinya sendiri. Orang-orang Muslim ini meninggalkan warisan yang bukan hanya indah, tetapi juga syarat makna. Di sebuah ruang terbuka, Rafael bertemu dengan seorang pemandu wisata bernama Yosef, pria asal Maroko yang fasih berbahasa Inggris. Yosef menjelaskan sejarah Alhambra, tentang bagaimana peradaban Islam di Andalusia membawa ilmu pengetahuan, seni dan toleransi pada masa Eropa yang masih tenggelam dalam kegelapan. Islam tidak hanya membangun bangunan megah, tetapi juga peradaban yang menghargai ilmu dan keadilan. Sayangnya, sejarah ini banyak dilupakan. Rafael mendengarkan dengan penuh minat. Kata-kata Yosef mengingatkannya pada diskusi dengan Ustadz Karim di Oxford bahwa Islam bukan hanya agama, tetapi jalan hidup yang membawa cahaya bagi dunia. Malam itu, Rafael menginap di sebuah penginapan kecil yang menghadap ke Alhambra. Dari balkon, ia memandang istana yang diterangi lampu malam tampak seperti kastil dari dunia lain. Angin membawa aroma bunga dan suara gemericik air dari taman. Dalam keheningan itu, Rafael membuka kembali Al-Quran terjemahan yang selalu ia bawa. Ia membaca surat Al-Baqarah ayat 2. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Ayat itu terasa meneguhkan. Rafael menutup kitab itu sambil menatap langit. Tuhan, apakah ini petunjukmu? Aku semakin yakin Engkau sedang menuntunku ke jalan ini, bisiknya. Keesokan harinya, Rafael melanjutkan perjalanan ke Cordoba, kota yang dulunya menjadi pusat ilmu pengetahuan di bawah kekhalifahan Islam. Ia mengunjungi Masjid Cordoba yang kini telah menjadi katedral. Begitu melangkah masuk, Rafael terdiam. Pilar-pilar lengkung ganda yang khas, ornamen Arab yang masih bertahan meski banyak dihancurkan. Semuanya memancarkan keagungan masa lalu. Seorang pria tua Muslim yang sedang berkeliling masjid menghampirinya. "Anda pendeta?" tanya pria itu dengan logat Spanyol yang kental. Rafael tersenyum. "Ya, saya pendeta dari London, tapi saya sedang mencari kebenaran." Pria itu tersenyum bijak. "Kebenaran selalu ada, anakku. Kadang kita hanya perlu membuka hati untuk menemukannya." Percakapan itu singkat, tetapi terasa dalam bagi Rafael. Ia berjalan pelan di dalam masjid, merasakan kedamaian yang tak ia temukan di banyak gereja. Mengapa tempat ini terasa begitu tenang, begitu dekat dengan Tuhan, pikirnya. Di Sevilla, ia menghadiri kajian kecil di rumah seorang cendekiawan Muslim asal Inggris, Dr. Hamzah, yang telah lama menetap di Spanyol. Dr. Hamzah adalah mantan profesor sejarah yang masuk Islam bertahun-tahun lalu. Rafael berbincang dengannya selama jam-jam tentang sejarah para nabi, kesatuan pesan tauhid dari Adam hingga Muhammad, dan bukti-bukti dalam kitab suci. "Rafael, kau telah menemukan potongan-potongan kebenaran. Jangan takut untuk menyatukannya. Yesus tidak pernah mengaku sebagai Tuhan, tetapi selalu menuju kepada Allah yang Esa. Dan sekarang kau sudah melihat bagaimana sejarah mendukung itu." Rafael mengangguk. Air matanya hampir jatuh. "Tapi aku takut kehilangan segalanya, Dr. Hamzah. Gereja, reputasi, bahkan keluargaku." Dr. Hamzah menatapnya lembut. "Kebenaran memang mahal, Rafael. Tapi ketahuilah, ketika kau memilih jalan Allah,
Kau tidak menghilangkan apapun. Kau justru mendapatkan segalanya." Perkataan itu menancap dalam di hatinya. Rafael kembali ke penginapannya malam itu dengan hati yang bergetar. Ia berdiri lama di balkon, memandang langit Andalusia yang penuh bintang. Angin membawa aroma jeruk yang manis, dan di kejauhan terdengar azan dari masjid kecil yang masih berdiri di kota itu. Rafael menutup matanya, membiarkan suara itu masuk ke dalam jiwanya. Suara itu sederhana, namun penuh kekuatan, seolah memanggilnya untuk kembali kepada satu Tuhan yang sejati. Malam itu, Rafael berdoa dengan penuh haru. "Tuhan, aku tahu Engkau sedang menuntunku. Aku siap melangkah lebih jauh, meski harus menanggung semua resikonya." Di Andalusia, di bawah langit penuh bintang, Rafael merasa semakin dekat dengan kebenaran yang selama ini ia cari. Dan ia tahu, langkah berikutnya akan membawanya semakin dekat pada jawaban yang pasti. Setelah beberapa hari di Andalusia, Rafael kembali ke London dengan hati yang berbeda. Perjalanan itu telah membuka matanya tentang jejak peradaban Islam, sejarah para nabi, dan pesan tauhid yang mengalir dari masa lalu hingga kini. Namun, pertanyaan terbesarnya belum terjawab sepenuhnya. Siapakah sebenarnya Yesus dalam pandangan Islam? Di apartemennya yang sunyi, Rafael duduk di depan meja kayu tempat Alkitab dan Al-Quran selalu berdampingan. Malam itu, ia menyalakan lilin seperti kebiasaannya setiap kali ingin merenung dalam-dalam. Suara hujan gerimis mengetuk jendela, menciptakan irama yang menenangkan. Rafael membuka Al-Quran, mencari ayat-ayat yang membicarakan tentang Nabi Isa. Ia menemukan surah Maryam. Dengan hati-hati, ia membaca terjemahannya. "Dan ceritakanlah, Muhammad, kisah Maryam di dalam kitab Al-Quran." Ketika ia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur, Baitul Maqdis, maka ia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. "Lalu kami mengutus ruh kami kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna." Maryam berkata, "Sungguh aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih daripadamu, jika engkau seorang yang bertakwa." Ia berkata, "Sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci." Maryam berkata, "Bagaimana aku akan mempunyai anak laki-laki, padahal tidak pernah ada seorang manusia pun yang menyentuhku, dan aku bukan seorang pezina?" Ia berkata, "Demikianlah, Tuhanmu berfirman, itu adalah hal yang mudah bagiku, dan agar kami menjadikannya suatu tanda kebesaran Allah bagi manusia, dan sebagai rahmat dari kami. Dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan." Maka Maryam mengandung dan ia mengasingkan diri ke tempat yang jauh. Quran Surah Maryam ayat 16-22. Rafael membaca ayat-ayat itu lagi, air matanya mengalir. Ia merasa seolah-olah membaca kisah yang selama ini ia kenal, tetapi dari sudut pandang yang berbeda, lebih mulia dan lebih masuk akal. Al-Quran mengagungkan Maryam dan anaknya, Isa, namun menegaskan bahwa keduanya adalah hamba Allah, bukan Tuhan. Konsep ini terasa sangat logis baginya. Keajaiban kelahiran Isa tidak menjadikannya Tuhan, tetapi bukti kebesaran Allah. Kemudian ia membaca lagi ayat-ayat di surah yang sama. "Dan sebutkanlah kisah Isa di dalam kitab. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar dalam perkataannya, lagi seorang nabi, dan ia akan berbicara kepada manusia di buayan dan ketika ia sudah dewasa, dan ia termasuk orang-orang yang soleh." Ia berkata, "Isa, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab, Injil, dan menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku menunaikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali." Quran Surah Maryam ayat 29-33. Air mata Rafael semakin deras. Ayat-ayat ini memberikan jawaban yang paling mendalam. Yesus atau Nabi Isa bukanlah Tuhan yang disembah, melainkan seorang hamba Allah yang mulia.
seorang nabi yang membawa pesan yang sama dengan nabi-nabi lain. Rafael merasa beban berat yang selama ini ia pikul perlahan-lahan terangkat dari pundaknya. Ia merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia yakin kebenaran yang ia cari selama ini ada di dalam Islam. Suasana kota London terasa dingin dan basah karena gerimis yang tidak berhenti sejak pagi. Rafael, yang kini lebih banyak menghabiskan waktunya untuk merenung dan membaca Al-Quran, berjalan kaki menuju toko buku di dekat apartemennya. Ia ingin membeli buku-buku tentang sejarah Islam di Inggris. Pikirannya melayang, memikirkan bagaimana ia harus menyampaikan semua ini kepada jemaatnya dan kepada Pastor Gregory. Ia tahu jalan yang ia pilih akan sangat sulit, tetapi keyakinannya semakin teguh. Saat menyeberang jalan, ia terlalu asyik dalam pikirannya hingga tidak menyadari sebuah mobil melaju kencang dari arah tikungan. Suara klakson yang keras membuat Rafael terperanjat, namun sudah terlambat. Benturan keras menghantam tubuhnya, membuatnya terlempar dan jatuh ke aspal. Keningnya membentur trotoar dengan keras dan kesadaran Rafael langsung menghilang. Ia masuk ke dalam kegelapan yang pekat. Namun, kegelapan itu tidak berlangsung lama. Rafael merasakan dirinya terangkat, melayang di ruang hampa yang dipenuhi cahaya lembut. Cahaya yang sama seperti yang ia lihat dalam mimpinya. Di hadapannya, sosok yang ia kenal berdiri tegak, memancarkan kedamaian yang tak terlukiskan. Itu adalah Yesus. Kali ini, Yesus tidak hanya tersenyum. Ia berbicara. Suaranya lembut, namun menggema di seluruh ruang hampa itu, membanjiri hati Rafael dengan kasih sayang. Rafael, engkau telah mencari kebenaran dengan hati yang tulus. Jalan yang engkau tempuh adalah jalan yang benar. Rafael mencoba berbicara, namun suaranya hanya berupa bisikan. Tuhan, aku belum selesai. Yesus menggelengkan kepalanya pelan. Engkau sudah menemukanku, Rafael. Aku bukan Tuhan, melainkan hambanya, utusannya. Aku diutus untuk menyampaikan pesan tentang satu Tuhan yang benar. Air mata Rafael mengalir deras, bukan karena sedih, melainkan karena kelegaan yang luar biasa. Lalu, apa yang harus kulakukan? Tanyanya. Yesus mengangkat tangannya dan berucap, ucapkanlah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Rafael mengangguk, mencoba mengulangi kalimat itu. Saat ia mengucapkannya, tubuhnya terasa ringan, seolah semua beban dosa dan keraguan selama ini terangkat. Cahaya di sekitarnya semakin terang, dan Rafael merasakan dirinya ditarik kembali. Yesus tersenyum, senyumnya penuh harapan. Kembalilah Rafael, selesaikanlah tugasmu. Beritakanlah kebenaran ini kepada umatku yang tersesat. Rafael kembali tenggelam dalam kegelapan, namun kali ini bukan kegelapan yang menakutkan, melainkan kegelapan yang menenangkan. Kegelapan yang ia tahu adalah jalan kembali ke dunia nyata. Di sebuah kamar rumah sakit di London, Rafael membuka matanya perlahan. Aroma antiseptik menusuk hidungnya. Lampu-lampu rumah sakit terasa menyilaukan. Kepalanya terasa pusing, tetapi hatinya dipenuhi ketenangan yang luar biasa. Ia menyentuh keningnya yang diperban, mengingat benturan itu, dan kemudian mengingat mimpi yang lebih nyata dari kenyataan itu sendiri. Yesus. Syahadat. Pesan itu begitu jelas dan tegas. Seorang dokter masuk dan memeriksanya. Syukurlah, Pastor Rafael, kata dokter itu. Kau sangat beruntung. Benturan di kepala cukup parah, tapi tidak ada kerusakan permanen. Kau hanya koma selama beberapa hari. Rafael tidak mendengar banyak perkataan dokter itu. Pikirannya dipenuhi satu hal. Ia harus melaksanakan perintah yang diberikan Yesus dalam mimpinya. Saat dokter meninggalkannya, ia meraih ponsel yang tergeletak di meja samping ranjang. Tangannya bergetar saat mencari nama Ustadz Karim. Ia mengirim pesan singkat, Ustadz, saya sudah siap. Saya ingin mengucapkan syahadat. Tidak lama kemudian, Ustadz Karim datang menjenguknya. Di samping ranjang rumah sakit yang sunyi, dengan suara pelan namun penuh haru, Rafael mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Ustadz Karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Air mata mengalir di pipinya, air mata kebahagiaan dan kelegaan.
ia merasa seperti terlahir kembali. Sejak saat itu, hidup Rafael berubah total. Ia mengajukan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai pendeta, menjelaskan secara hati-hati alasannya. Keputusan itu mengguncang Katedral Westminster. Pastor Gregory dan rekan-rekan pendeta lainnya menganggapnya gila, menganggap ia telah sesat. Keluarganya pun sulit menerima keputusannya. Beberapa menuduhnya telah dikuasai kekuatan gelap, namun Rafael tetap tegar. Ia tahu ia telah memilih jalan yang benar. Dengan bantuan Ustadz Karim, Rafael mulai belajar Islam lebih dalam. Ia mengubah namanya menjadi Raffi, nama yang terasa lebih dekat dengan perjalanan barunya. Raffi mulai sholat 5 waktu, puasa, dan belajar membaca Al-Quran. Setiap kali ia sujud, ia merasakan kedekatan yang luar biasa dengan Allah, Tuhannya yang Esa. Kisah Raffi menyebar cepat. Banyak yang mencemooh, tetapi tidak sedikit pula yang terinspirasi. Beberapa jemaatnya yang dulu meragukan khotbahnya, kini diam-diam menghubunginya, meminta penjelasan. Raffi menerima mereka dengan hati terbuka, menceritakan seluruh perjalanannya dari keraguan di mimbar, mimpi-mimpi yang membimbingnya, hingga pertemuan terakhir dengan Yesus dalam koma. Di bawah langit London, Raffi memulai kehidupan baru. Ia tidak lagi memiliki gereja besar, jemaat yang memuja, atau status sosial yang tinggi. Ia hanya memiliki keyakinan yang teguh pada satu Tuhan dan kenangan indah akan perintah langsung dari Yesus untuk memeluk Islam. Ia menjadi saksi hidup bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya bagi mereka yang mencarinya dengan tulus. Dan Raffi tahu, tugasnya tidak berhenti di situ. Ia kini memiliki misi baru, yaitu melanjutkan pesan yang telah disampaikan Yesus, pesan tentang satu Tuhan yang Maha Esa.